ayat 10-nya dia menjawab nih, Adam menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang gitu. Dia langsung sadar bahwa dia ini nggak layak di hadapan Allah, telanjang gitu. Dia takut, dia membuat suatu kesalahan, ya kan? Dan di saat itu juga dia sebenarnya sudah sadar teman-teman bahwa rohnya mati. Dia sudah sadar bahwa rohnya mati karena dia tahu tentang yang baik dan yang jahat. Dia langsung sadar itu, langsung sadar. Sebab itu aku bersembunyi. Terus di ayat 11-nya firman-nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang, ya kan? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Kata Allah seperti itu teman-teman. Jadi yang awalnya Adam itu bergaul bersama Allah, hidup bersama Allah di Taman Eden, ya dia biasa-biasa aja gitu kan sama Allah. Pada akhirnya dia menjadi ada batasan sama Allah nih. Ada apa? Ada batasan. Begitu juga teman-teman. Begitu juga Allah yang Allah ingin itu selalu dekat kepada kita teman-teman. Maksudnya karena kita mempunyai roh, Allah tuh ingin dekat sama kita teman-teman. Kalau kalian perhatiin lagi ayat ini, di situ memberitahukan bahwa Allah yang kita sembah itu, dia itu ingin selalu dekat kepada kita. Karena kita roh, dia roh, kita roh. Jadi kalau kita lihat di sini, Allah tuh selalu berkeliling di taman itu. Maksudnya berkeliling di taman itu apa? Dia ingin selalu dekat kepada Adam gitu. Dia ingin selalu dekat kepada manusia yang mempunyai roh itu. Dia ingin selalu dekat gitu, selalu dekat. Makanya di saat Adam itu sudah makan dan dia bersembunyi, Allah masih tanya, kamu di mana? Katanya kayak gitu. Kamu di mana? Kamu di mana? Tapi Adam kalau kalian perhatiin lagi, Adam nggak ngasih tahu dia di mana. Tapi Adam cuma ngasih tahu, aku takut saat mendengar langkah kakimu. Dan aku sadar bahwa aku ini telanjang. Dia nggak ngasih tahu dia di mana. Coba perhatiin, emang dia ngasih tahu dia di mana? Ada gak dia ngasih tahu dia di mana? Tuhan langsung ambil alih, gitu, ngerti kan? Diserok kakak, dibuang langsung. Gak ada kan? Gitu kan? Itu serokannya ada di situ di dalam. Gak ada dikasih tahu. Aku di sini Tuhan gitu. Aku di sini, aku takut karena aku mendengar suara langkah kakimu. Aku di sini Tuhan karena aku telanjang gitu. Di tempat ini, maksudnya di sebelah kanan ini, di sebelah kiri ini, dekat pohon ini. Dia nggak ada ngomong itu. Dia cuma bilang aku takut. Dia langsung merasa bersalah. Aku takut, katanya. Aku takut. Dia sebenarnya Allah tidak pernah membatasi antar manusia bersama Allah. Dia tidak pernah membatasi. Jadi siapa yang membuat batasan itu teman-teman? Adam sendiri, betul gak? Adam sendiri yang melakukan pembatasan itu. Adam sendiri kan? Adam sendiri yang bersembunyi. Dan Adam sendiri yang mengakui. Ya kan? Padahal Allah udah nanya, kamu di mana? Kata kayak gitu. Coba baca di ayat 8-nya. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya. Manusia. Di saat itu juga Adam itu disebut manusia teman-teman. Bahwa Adam itu sudah mati, maksudnya manusia sudah mati, maksudnya roh yang awalnya hidup itu di ayat 8 itu, roh yang awal dari kejadian 2 ayat 7 itu, yang awalnya rohnya itu hidup, tapi di waktu kejadian 3 ayat di ayat ke-8-nya itu, dia langsung disebut manusia. Di saat itu juga dia rohnya mati. Ya rohnya mati ini membuktikan bahwa rohnya mati. Di saat itu dia disebut manusia. Maksudnya nggak ada bedanya lu sama manusia Nephilim gitu. Lu nggak ada bedanya gitu. Di saat itu juga mereka langsung bersembunyi. Mereka langsung apa? Mereka langsung bersembunyi. Di saat mereka langsung bersembunyi teman-teman. Di saat mereka bersembunyi, ya kan? Allah masih nanya gitu. Allah masih nanya di mana, tapi Adam nggak ngasih tahu. Tapi dia cuma ngasih tahu, aku takut gitu. Aku takut. Aku ini telanjang gitu. Aku telanjang. Jadi kenapa aku pengen kalian terus baca Alkitab teman-teman, biar kalian tuh harus betul-betul memperhatikan setiap isi bibit bobot dari Alkitab itu teman-teman. Karena membaca Alkitab ini enggak cuman enggak. Gimana cara membaca Alkitab yang baik itu? Buatlah seakan-akan seperti kalian berada di dalam kisah, di dalam Alkitab itu. Buatlah kalian membacanya itu seperti kalian ada di situ.
Jadi saat kalian membaca, kalian bayangkan kalian ada di situ gitu. Kalian bayangkan kalian ada di situ. Di saat itu kalian bakal mengerti. Dan coba kalian bayangkan bagaimana Allah itu ingin selalu bersama dengan Adam, bersama dengan manusia yang mempunyai roh itu. Betul-betul loh itu disayang loh. Ditaruh di Taman Eden, dikasih buah yang enak-enak, dikasih yang enak-enak, semuanya dikasih. Terus Tuhan Allah bergaul bersama Adam gitu kan, bersama dengan Adam di taman itu ya kan. Terus yang membatasi siapa? Manusia itu sendiri, Adam itu sendiri. Dan di saat dan ini juga yang mengharuskan Yesus mati di atas kayu salib, teman-teman. Yesus mati di atas kayu salib. Dan juga aku mundur sedikit lagi, aku akan percepat biar kalian bisa mengerti. Aku mundur sedikit. Jadi kenapa betul-betul tuh Allah tuh betul-betul sayang terhadap Adam? Kenapa? Karena Adam mempunyai roh. Roh itu berasal dari siapa? Berasal dari Allah. Berasal dari Allah. Di saat roh itu berasal dari Allah gitu. Roh yang dimiliki Adam itu berasal dari Allah. Makanya itu Allah tuh betul-betul sayang kepada Adam gitu. Makanya dibilang kan dijaga, betul-betul dijaga. Itu keturunan tuh betul-betul dijaga gitu. Betul-betul dijaga. Jadi Allah lah yang mempunyai hidup, Allah lah yang menghidupkan, Allah lah yang memberi hidup. Dan Adam itu adalah manusia yang dihidupkan gitu, makhluk yang dihidupkan, makhluk yang diberikan nafas hidup itu. Di saat itu juga Yesus Kristus harus mati di atas kayu salib, teman-teman. Kenapa Yesus Kristus harus mati di atas kayu salib, teman-teman? Karena roh Adam sudah mati. Dia harus membayar itu. Ibarat kata, teman-teman, ibarat kata, you punya anak, kalian punya anak. Terus kalian punya mobil Lamborghini. Anak you pada tabrak Lamborghini itu, Lamborghini kesayangan kalian ditabrak itu, maksudnya dipakai sama kalian, terus anak kalian nabrak, jepret gitu. Siapa yang ganti rugi? Anak kalian atau kalian? Siapa yang ngebayar servisnya? Kalian atau anak kalian? Masa anak kalian suruh bayar gitu, benerin Lamborghini-nya? Enggak kan? Jadi harus kalian yang bertanggung jawab gitu. Dan kalian bertanggung jawab karena itu punya kalian, dan menunjukkan bahwa itu anak kalian mempunyai kasih terhadap anak kalian. Kalian harus membayar servis mobil Lamborghini ini, bukan malah nyuruh anak kalian untuk nyervis Lamborghini ini, tapi kalian yang menservis mobil Lamborghini ini juga membuktikan bahwa kalian gitu. Ini juga makanya bukti bahwa Yesus Kristus harus mati di atas kayu salib, teman-teman. Di atas kayu salib. Apa buktinya? Apa buktinya? Kita baca Kejadian 3. Bahwa Yesus Kristus harus mati di atas kayu salib. Ya, Yesus Kristus nggak harus mati di atas kayu salib, yang harusnya dia mati tua. Agak pagi lah. Kalau nggak pagi nggak bisa. Yang harusnya bisa mati tua gitu aja. Apa namanya, pari? Dia harus mati di atas kayu salib. Karena kenapa? Karena rohnya udah mati. Roh Adam itu mati. Kita baca Kejadian 3. Kejadian 3. Kita baca ayat 14 dan Mami makan 15. Oke, ayat 14 dan 15. Boleh baca, Steph. Kejadian 3 ya.
Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Dan keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Di saat inilah dibuktikan bahwa Yesus Kristus harus mati di atas kayu salib, teman-teman. Di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Di ayat 14 ini. Ya, tentang siapa? Tentang kita. Berbicara siapa? Kita. Ular ini berbicara tentang siapa? Bicara tentang iblis. Jadi kita ini makanan iblis gitu. Ular itu berbicara tentang iblis. Tentang siapa? Tentang iblis. Jadi kita ini makanan iblis. Sebutannya ini maksudnya kita. Terus di ayat 15 ya. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Maksudnya perempuan ini siapa? Kan yang makan kan si Adam. Kenapa perempuan? Kenapa perempuan? Kenapa perempuan? Coba kenapa perempuan? Kenapa perempuan? Kenapa perempuan? Karena Yesus Kristus itu bukan hasil dari hawa nafsu laki-laki. Ya. Jadi Yesus itu bukan hasil dari hawa nafsu laki-laki, teman-teman. Yesus Kristus itu yaitu bukan hasil dari hawa nafsu laki-laki, bukan antara maksudnya kita udah dewasa ya, teman-teman. Bukan antara sperma dan sel telur itu bertemu, bukan. Yesus itu bukan hasil dari sperma dan ketemu dengan sel telur, bukan. Yesus itu betul-betul dikandung oleh Roh Kudus gitu. Dikandung oleh Roh Kudus, dan dia disebut keturunan perempuan gitu. Keturunan perempuan maksudnya nggak ada hubungannya dari bapaknya gitu, dari laki-laki. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu. Meremukkan kepalamu katanya. Meremukkan kepalamu. Dan engkau akan meremukkan tumitnya. Maksudnya dipaku der. Dipaku. Dipaku, disalib dan supaya salib. Inilah bukti bahwa Yesus Kristus harus mati di atas kayu salib, teman-teman. Dia begitu benar-benar betul-betul sangat amat sayang sama kita, teman-teman. Kalian sadar gak sih bahwa Yesus itu sayang sama kalian? Maksudnya Allah itu sayang sama kalian. Kalian sadar gak sih apa hanya menjadi gagasan doang, atau sebuah gagasan doang gitu? Hanya cuma menjadi gagasan kayak, oh Yesus datang ke dunia ini untuk selamatin saya, untuk menyelamati membuat roh saya selamat gitu, jadi selamat, dan saya menerima Roh Kudus gitu. Apakah itu hanya menjadi suatu gagasan dan hanya menjadi seperti burung beo yang au ngikut-ngikut gitu doang? Apa kalian betul-betul sadar gak sih bahwa Yesus itu, Allah itu betul-betul sayang? Dia tuh menunjukkan rasa sayangnya, rasa kasihnya, sayangnya itu dari zamannya